kami mendudukan para relawan-relawan ini di sini dari setidaknya ada 3 capres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Ini memang ingin sekali memberikan wawasan manfaat kepada masyarakat untuk bisa membuka pandangan para masyarakat dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana kemudian politik itu yang cerdas, yang saling menghargai dan juga demokratis, itu dia. Nah, kalau tadi sudah dikatakan oleh Mas Eko, hal biasa memang yang namanya berseberangan berbeda itu sudah pasti. Tapi tidak bisa dilepaskan juga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa permusuhan yang selama ini terjadi itu gara-gara adanya relawan. Relawan juga kemudian yang menggiatkan adanya black campaign seperti itu. Bagaimana, Ya, kalau Bang dibilang Noel? relawan sih enggak lah ya. Yang pasti dari elit yang diciptakan elit relawan iya, tapi bukan dari relawan. Relawan tidak pernah menginginkan yang namanya konflik lah ya, konflik horizontal atau sebagainya. Karena memang kita lihat akumulasi dari semua persoalan ini di 2017 yang akhirnya berdampak di 2019 terjadilah polarisasi. Nah, kalau dibilang relawan ya enggak juga, karena ini kan ada beberapa entitas politik yang kita melihatnya sengaja memang menciptakan konflik ini. Jadi konflik ini memang sengaja diciptakan karena kita lihat ada para bandit-bandit yang coba bandit koruptor-koruptor inilah ya yang kita lihat kemarin sudah ada di Menq, lantas ada di kementerian-kementerian yang lainnya. Coba ingin menggiring ya rakyat tuh cukup dengan konfliknya aja, jangan nyentuh persoalan korupsinya dia gitu. Nah, kalau relawan-relawan yang punya kesadaran politik, kesadaran demokrasi yang bagus, mereka hanya fokus persoalan bagaimana memenangkan calonnya dan bagaimana calonnya bisa tegak lurus terhadap penegakan hukum. Misalnya kayak begitu loh. Misalnya ini problem bangsa ini kan maraknya korupsi di mana-mana. Maraknya, bayangkan aja, kita mau bayar pajak aja, mau ngasih duit ke negara aja, itu dipersulit, bahkan harus bayar. Itu fakta. Gitu. Belum yang lain-lain kita lihat lah. Artinya apa yang saya sampaikan selama ini, teori saya itu benar bahwa Pak Jokowi itu dikelilingi para bandit dan garong. Itu terbukti. Nah, bagaimana menjalankan demokrasi kalau seandainya kita hanya fokus pada konflik-konflik yang tidak penting. Makanya benar sekali tadi apa yang Eko tadi bilang, ya udah kita fokuskan soal program, gagasan dan sebagainya, idenya apa, biar ke depan ini para relawan itu ketika bergerak itu ada gerakan gagasan, gerakan ide, gerakan ideologis yang diperjuangkan. Bukan gerakan-gerakan memfitnah, memframing, menjelek-jelekan orang lain gitu. Ya itu yang kita tidak mau. Tapi nggak gampang juga untuk bisa membuat masyarakat seperti itu juga. Gimana? Karena tidak gampang juga untuk membuat masyarakat itu lepas dari framing dan sebagainya, menjelek-jelekan satu sama lain. Karena banyak juga masyarakat yang mungkin tidak dewasa berpartisipasi dalam politik ini yang menjadi problem kita bersama. Nah, kita punya tanggung jawab besar terhadap problem ini. Apalagi di era industri digital, ya kan. Semua orang bebas menyampaikan dengan narasi yang kira-kiranya, atau bahasanya di jurnalistik itu, bad news is good news, gitu. Good news is tidak baik gitu, kayak begitulah. Jadi memang dengan era digital sekarang ini kita lihat banyak kelompok-kelompok YouTuber dan yang pemahaman demokrasinya rendah, mereka coba mudah membuat narasi yang akhirnya narasi itu diambil mentah-mentah, dimakan mentah-mentah oleh publik itu sendiri. Dan ini ya kita harus punya tanggung jawab. Nah, khusus Eko, misalnya kayak kelompok Cokro TV ini, mereka harus punya tanggung jawab karena mereka yang selalu mengeskalasi konflik di tengah-tengah ini. Ketika mereka menyampaikan kardun, cebong, teroris dan sebagainya, ini sebenarnya sudah disudahin lah. Kita sudahin sama-sama, ayo kalau kalian dukung Ganjar, fokus dukung Ganjar, bicara tentang program. Nah, Mas Laude ini pendukung Anies, ayo bicara tentang programnya Anies gitu loh. Kemudian saya pendukung Prabowo, saya akan kuatkan bagaimana gagasan-gagasan Prabowo soal rekonsiliasi, soal bangsa ini ke depan lebih baik. Itu enak daripada misalnya menarasikan kebencian-kebencian yang nggak ada ujungnya. Kalau kayak saya kan sebagai pengkritik, tapi mengkritik boleh, tapi jangan menyebarkan kebencian. Saya tahan mungkin sampai di situ, gitu. Mas Eko, karena disinggung namanya juga oleh Bang Noel. Silakan diberikan pandangan tadi, narasi-narasi kebencian. Noel ini agak membingungkan. Kalau misalnya kita mengkritik orang karena misalnya menggunakan politik identitas, kita mengkritik perilaku beragama yang mentang-mentang, itu ya bukan narasi kebencian, itu fakta, itu kenyataan di lapangan, itu yang terjadi misalnya ada kekerasan atas nama agama, itu fakta. Dan kalau kita diam saja, media pun ngomongnya juga sama kok, ada kekerasan atas nama agama, ada
politik identitas dan lain-lain. Itu fakta yang kita sampaikan kepada publik berdasarkan opini kita. Dan kalau kita ngomong di media sosial, jangan lupa Undang-Undang ITE itu langsung mengancam orang yang menggunakan media sosial menyebarkan hoax itu dengan pidana 4 tahun. Beda. Kalau pers misalnya lewat Undang-Undang Pokok Pers, kita tuh langsung. Jadi itu ada resiko politik, ada resikonya. Tetapi ini adalah ruang demokrasi dan kita menyampaikan fakta. Kalau memang fakta itu tidak ada dan hoax yang disebarkan, Eko sendiri pernah menyampaikan seorang istri ulama yang ditolol-tololkan. Itu benar atau tidak? Istri ulama itu tolol atau tidak? Itu pernah disampaikan loh sama Eko. Selesai masalahnya. Bukan, itu fakta juga loh. Itu fakta. Dalam media Eko Kun sosial, tadi menyampaikkan Baik, Bang Noel, sebentar. dalam Ya. podcastnya bahwa istri seorang ulama NU, loh ini, ulama NU, Lirboyo, dibilang tolol. Baik. Noel nggak juga tahu. Dia bilang di podcast, saya nggak pernah nyampaikan itu di podcast. Baik, Bang Anda Noel. nggak tahu, Noel. Anda cuma baca-baca, cuma dengar-dengar. Anda nggak tahu. Tapi itu Baik. fakta, itu diberitakan. Nah, Kalau gitu, kalau seandainya itu tidak fakta, Baik, dilaporkan Bang beritanya. Noel, baik Bang Noel. Kemudian juga Mas Eko, nanti kita akan lanjutkan. Gini, kalau Kita- Eko Kun Gini. tadi merasa Sebentar, bahwa Bang Noel. kita Bang Noel. sama-sama coba ingin demokrasi ini lebih berkualitas, Sorry. ayo kita Noel. narasikan ke depan ini soal Noel. gagasan dan program. Biar Noel. demokrasi kita bermartabat dan Baik, berkualitas. Bang Noel, tunggu Hentikan sebentar. narasi-narasi kebencian. Tunggu sebentar, Ayo Bang kita Noel. kritik Ujungnya Prabowo, kan ayo kita kritik Anda Anies, ayo yang kita ngangkat kritik lagi Mas Ganjar. narasi Itu lebih kebencian. bermartabat daripada coba kita Iya. menarasikan kebencian-kebencian, Bang Noel, kebohongan-kebohongan kemudian Mas yang Eko, tidak kita ada tahan ujungnya. dulu. Ya, kita tahan dulu Bang Noel, Mas Eko, nanti juga Bang Laude akan bisa berikan pandangannya mengenai hal ini, narasi-narasi kebencian, bagaimana kemudian bisa diolah, sehingga kemudian masyarakat juga semakin terkutuk. Tapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali.